Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita masuk ke praktikum ya, tindak praktikum mengenai surveillance keberadaan tikus. Ya. Adapun tujuan surveillance ini adalah untuk mengawasi atau memantau tempat-tempat yang ditemukan adanya tanda-tanda tikus. Jadi apabila ada tanda tikus, langkah berikutnya adalah melakukan upaya pemberantasan tikus. Nanti di slide berikutnya kita akan sama-sama cermati bagaimana tanda-tanda keberadaan tikus itu. Untuk lokasi atau tempat, yang pertama adalah tetapkan dulu tempat di mana dilakukan pengamatan. Ya, jadi kita tentukan dulu titik pengamatan. Sebenarnya ada 3 titik pengamatan. Yang pertama adalah core, inner bone, sama outbound. Jadi di luar. Untuk yang kita praktekkan cuma 2 ini saja, yaitu di core untuk bangunan tertutupnya. Itu meliputi dapur, gudang, ya, kalau ada punya gudang, kemudian ruangan, diantaranya ruang tamu, ruang tidur, ruang baca misalnya ada ya, seperti itu masuk core atau bangunan tertutup. Yang kedua adalah bangunan yang terbuka atau inner bone. Ya, inner bone ini berarti sekitar rumah kita aja, ya, taman atau kebun, garasi, kemudian drainase. Oke. Bagaimana caranya? Caranya pertama adalah kita tentukan titik pengamatan atau tempat pengamatan. Untuk core itu dilakukan pengamatan pada bagian lantai, pada bagian permukaan dinding lantai ya tadi ya, kemudian kawat kasa jendela atau ventilasi, jeruji ventilasi, pintu, rak buku. Nah, itu tempat-tempat yang perlu diamati di bagian core. Adapun di inner bone, tempat yang perlu diamati berupa lubang-lubang drainase. Kemudian bagaimana kita lakukan pengamatan pada tumpukan barang-barang bekas, seperti ada kayu, ada batu, ya, dan lain-lain. Kaleng misalnya ya. Kemudian tempat penampungan sampah juga dilakukan pengamatan pada sela-sela dinding antar bangunan, taman ya, taman dekat bangunan, juga di daerah sekitar garasi. Selanjutnya untuk titik pengamatan dilakukan pencatatan. Nanti ada harus ada punya formulir titik pengamatan yang jelas ya. Nah ini tadi tanda-tanda yang perlu diperhatikan adalah lubang tanah. Kalau ada lubang berarti itu adalah tempat dia bersarang. Kemudian ada tikusnya atau bangkai tikusnya, jadi ada bendanya ya, yaitu tikusnya. Kemudian ada kotoran tikus, sudah ngerti ya bagaimana kotoran tikus itu seperti apa. Nah, dan juga ada bekas urin ya, urin tikus. Nah, dan juga ada bekas keratan, bekas dia mengasah kukunya ya. Kemudian juga bisa terlihat adanya bercak-bercak dari bekas dia berjalan. Istilahnya itu runway ya. Selanjutnya untuk melaksanakan pengamatan pada bagian core ada 2 pemeriksaan atau pengamatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Jadi secara visual kita melihat adanya tanda-tanda keberadaan tikus. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tanda-tanda keberadaan tikus itu bisa dilihat dari adanya kotoran tikus, adanya jejak kaki tikus itu sendiri ya. Kemudian sisa-sisa keratan pada pintu tempat dia mengasah kuku tadi ya. Kemudian untuk kawat kasa yang berlubang karena bekas lewatnya tikus, kita bisa melihat itu secara visual. Nah, untuk pemeriksaan secara nasal atau penciuman itu bisa kita cium
bau pusingnya ya, kemudian bau tinjaknya mungkin, ataupun informasi dari pihak lain. Nah, jadi kita boleh memanfaatkan informasi dari tetangga misalnya. Baik, untuk pengamatan pada inner bone, pemeriksaan secara visual dilakukan pada lubang di tanah ya, karena ini bagian di luar kan ya. Nah, kemudian adanya atau ditemukannya bangkai tikus ataupun tikus itu sendiri misalnya terlihat pada saat kalian melakukan pengamatan. Nah, kotoran-kotoran tikus, kemudian bekas serpihan-serpihan keratan tikus. Nah, apabila pada titik pengamatan ditemukan adanya keberadaan tikus tadi, maka itu harus dicatat pada formulir form titik pengamatan. Nah, untuk waktu pengamatan secara visual, itu tulisannya F ya, harusnya voltus ya, mohon maaf, itu salah tulis itu. Secara visual dilakukan pada pagi hari, yaitu pada jam 6 sampai jam 8, dan pada malam hari dilakukan di antara pukul 22 sampai 24, jadi sekitar jam 10 sampai jam 12. Indikatornya, bila ada pada salah satu titik pengamatan yang telah kita tentukan sebelumnya tadi terdapat tanda-tanda keberatan tikus, maka harus segera direncanakan upaya pemberantatan tikus. Nah, ini adalah tugas praktikum untuk hari ini ya. Silakan diskusi untuk membuat formulir pencatatan tanda-tanda keberadaan tikus berdasarkan titik pengamatan ya. Tadi ada 2 titik pengamatan saja, core dan inner bone. Nanti bikin aja, kita diskusi nanti bagaimana bentuknya ya. Setelah kalian buat, nanti kita diskusikan. Kalau sudah fix formulir ini, maka silakan dipraktikkan di rumah masing-masing. Nah, dengan menggunakan formulir pencatatan yang telah kita diskusikan tadi. Selanjutnya, laporan praktikum per kelompok, artinya semua melakukan praktiknya di rumah masing-masing, kemudian hasil praktik tadi itu digabung menjadi satu laporan, itu laporan praktikum kelompok. Baik, saya kira demikian dulu untuk petunjuk dari praktikum kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di WA Group. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.